Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngeteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Salam penikmat ngeteh anget. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini melaksanakan kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, penikmat Ngeteh Anget rahimakumullah. Alhamdulillah kesempatan hari ini podcast Ngeteh Anget spesial Ramadan hadir kembali dan masih bersama saya Adi Priyo Utomo yang selalu menemani di spesial Ramadan podcast Ngeteh Anget. Dan kali ini alhamdulillah sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Kami hadirkan jauh dari pucuk Purbalingga sana, yaitu dari kawasan Rembang, di kawasan Jenderal Sudirman Purbalingga ya. Alhamdulillah. Beliau adalah Bapak Ali Ma'ruf SPDI, guru dari SMK, guru agama dari SMK Negeri 1 Rembang. Alhamdulillah. Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Adi. Kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan kesempatannya mampir di podcast Ngeteh Anget. Inilah kita di podcast Ngeteh Anget ini. Dan spesial Ramadan ini semoga nanti tausiah Bapak dengan tema bulan Ramadan untuk memperkuat iman dan Islam nanti dapat bisa berjalan dengan lancar dan menambah wawasan kita, pengetahuan kita terkait dengan memperkuat iman dan Islam kita di bulan suci Ramadan. Semoga berkah barokah, amin amin ya rabbal alamin. Amin. Langsung saja kita saksikan dan kita dengarkan tausiah mauidhah hasanah dari beliau Bapak Ustadz Ali Ma'ruf SPDI dari Rembang. Waktu kami persilahkan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan wa busyran wa syifaan wa syafi'an wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Selamat siang atau selamat pagi para pemirsa semuanya. Semoga selamat sore Pak. Ulangi Pak. Selamat sore. Ya. Dari salam berarti. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan wa busyran wa syifaan wa munisan wa qarinan wa hadiyan wa nasira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat sore para pemirsa yang dirahmati Allah. Amin. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Alhamdulillah. Semoga puasa kita bisa diterima dan menjadi bekal kita nanti menuju kita dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkaitan dengan bulan Ramadan, ada satu ayat yang sangat luar biasa. Itu di surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan
aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat ini mengandung banyak sekali pelajaran untuk kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan Al-Qur'an diturunkan. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai hidayah untuk manusia, sebagai tolak ukur hidayah, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, maka berpuasalah. Wa man kana maridan aw ala safarin. Dan barang siapa yang pada saat bulan Ramadan dalam kondisi sakit atau kondisi bepergian, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka bilangan penggantinya nanti diganti dengan hari-hari lain, yaitu di luar bulan Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah berkehendak mempermudah kalian, bukan mempersulit kalian. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian mengagungkan Allah atas apa yang Allah berikan hidayah kepada kalian, dan supaya kalian bersyukur. Lah, ayat ini mengandung banyak sekali pelajaran kepada kita. Di antaranya yang pertama, keistimewaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini memiliki banyak sekali keistimewaan. Yang antara lain adalah Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana kita tahu, kita sebagai umat Islam, bahwa Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita. Ternyata yang kita jadikan sebagai pedoman hidup itu diturunkan di bulan Ramadan. Ini menjadi nilai plus bagi bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah 1 bulan penuh, yaitu berpuasa. Dan kita sudah paham, kita sudah tahu bahwa berpuasa itu termasuk salah satu dari rukun Islam. Di mana ketika ada rukun kok tidak dilaksanakan, maka nanti akan bermasalah dengan keislamannya. Sehingga ketika bulan Ramadan kok ternyata puasanya itu ditinggalkan dengan sengaja, nanti puasanya keislamannya ini bermasalah. Dalam kasus-kasus tertentu malah nanti akan menjadikan orang muslim nanti dikeluarkan dari Islam, atau dengan istilah lain menjadi murtad. Sebagaimana kita sholat ketika kita bersengaja tidak membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu merupakan salah satu dari rukun sholat. Kok kita sengaja meninggalkannya, ya otomatis sholatnya akan bermasalah. Begitu pula dengan puasa pada bulan Ramadan. Sehingga ketika puasa ini ditinggalkan atau tidak dikerjakan, atau puasanya bermasalah, maka akan menjadikan keislamannya pun menjadi bermasalah. Kemudian keistimewaan bulan Ramadan yang lain adalah ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya melebihi ibadah-ibadah pada bulan yang lain. Salah satunya seperti dijelaskan di dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1 malam pada bulan Ramadan, ada 1 malam yang luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ibadah
pada malam Lailatul Qadar itu akan luar biasa pahalanya. 1 malam sebanding dengan 1000 bulan, bahkan lebih. Begitu pula dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah itu menjelaskan, kullu amalin ibni Adam, kullu amalinas, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanah masyru amsalihah ila syabhu mi'ati di'fin. Qala Allah Ta'ala illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap tindakan manusia akan dilipat gandakan oleh Allah. 1 kebaikan bisa menjadi 700 kebaikan. Sampai Allah itu bersabda, kecuali puasa. Puasa itu untuk saya dan saya yang akan membalasnya. Kemudian di dalam ayat tadi juga menjelaskan bahwa semangat pendidikan dan pengendalikan diri ada pada bulan Ramadan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan atas kalian melaksanakan puasa sebagaimana telah ditetapkan pada orang-orang sebelumnya, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kita tahu bahwa telah disebutkan dalam beberapa referensi-referensi keislaman seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, sebagaimana pula yang dijelaskan di kitab Mau'izatul Mu'minin, bahwa tingkat puasa seseorang itu tidak sama. Puasa itu terbagi menjadi 3 tingkat. Ada puasa tingkat umum, ada puasa tingkat khusus, dan ada puasa tingkat orang-orang istimewa. Tingkat umum yaitu menahan diri dari pelampiasan syahwat, makanan maupun minuman serta jima. Itu dalam kitab Mau'izatul Mu'minin disebutkan as-shaum thalathata maratib. Puasa itu ada 3 tingkat. Shaumul umum, tingkat umum, shaumul khusus, tingkat khusus, wa shaumul khususil khusus. Adapun puasanya orang umum, fa huwa kaful batni wal farj ngan qada'i syahwah. Tingkatan orang umum dalam berpuasa itu hanya mengendalikan diri dari pelampiasan makan dan minum serta berhubungan badan. Jadi kalau kita berpuasa hanya mampu melaksanakan 3 hal ini, berarti tingkat kita baru menjadi tingkat umum. Sedangkan untuk tingkatan yang kedua, shaumul khusus wa waqafus sami wal basar wal lisan wal yad warijl wasairil jawarih minal atham. Tingkatan khusus itu adalah kita mengendalikan segenap anggota tubuh kita dari melaksanakan hal-hal yang bernilai dosa. Kemudian tingkatan yang ketiga, shaumil khususil khusus, tingkat istimewanya orang khusus, yaitu shaumul qalbi nganil himamid dani'ah wal afkari dunyawiyah wa kafu ngima siwallah azza wa jalla bil kulliyah. Jadi puasanya orang yang istimewa, tingkatan orang-orang khusus adalah puasa totalitas hanya ada Allah pada jiwanya, hanya ada Allah pada hatinya, selain daripada Allah terlepas. Kemudian salah satu lagi dari keistimewaan bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan ini sesuai dengan ayat yang tadi kami bacakan, mengajarkan kepada kita semangat mempermudah bukan mempersulit. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi prinsip ajaran Islam adalah mempermudah bukan mempersulit. Kemudian yang kelima, yang keempat,
memupuk rasa syukur dan menanamkan rasa sadar diri. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam penggalan ayat Al-Baqarah ayat 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas hidayah yang diberikan dan agar kalian bersyukur. Jadi hidayah yang Allah berikan kepada kita itu supaya kita syukuri dan kita sadari bahwa hidayah itu bukan kita yang mencipta, bukan kita yang mendapatkan, tapi hidayah itu adalah murni dari pemberian Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina astafaina min ibadina." Kemudian Allah pilih dari hamba-hambanya untuk mendapatkan hidayah Alkitab, yaitu Al-Quran. Artinya hidayah yang Allah berikan kepada kita itu murni pemberian dari Allah, sehingga kita perlu sadar atas hal itu, sehingga kita perlu mensyukurinya. Kemudian yang kelima, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Pada penggalan ayat yang pertama itu mengisyaratkan bahwa fungsi dari Al-Quran adalah sebagai tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran kita adalah Al-Quran. Sehingga apapun yang kita anggap benar atau apapun yang kita anggap salah, seandainya tidak sejalur dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran atau makna-makna Al-Quran, maka itu tidak akan sesuai. Benar menurut kita belum tentu benar menurut Al-Quran. Salah menurut kita belum tentu salah menurut Al-Quran. Nah, oleh karena itu bulan Ramadan ini merupakan bulan yang luar biasa istimewa. Di situ kita mendapatkan bonus yang luar biasa, pahala-pahala yang ditingkatkan. Dan perlu kita ketahui pula bahwa keimanan seseorang itu akan meningkat apabila ibadah-ibadahnya juga meningkat. Imam Malik dalam kitab Al-Kawkabul Azhar itu menjelaskan bahwa al-iman yazid wa yanqus, yazidu bit-ta'ah wa yanqus bil maksiat. Kadar keimanan seseorang itu bisa bernilai tambah, bisa juga bernilai kurang. Iman seseorang akan bernilai tambah kuat apabila ketaatannya, ibadahnya itu semakin meningkat, dan akan semakin turun apabila ibadah ataupun ketaatannya itu juga menurun. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga pada bulan Ramadan ini kita bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin, sehingga nilai-nilai keimanan kita akan semakin tinggi, semakin kuat, dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu untuk sementara kami sampaikan, dan itu yang bisa kami sampaikan. Akhirul qouli hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi kita paham terkait dengan tingkatan-tingkatan dari puasa tadi. Orang yang berpuasa luar biasa banget. Alhamdulillah. Dan ini Ustadz udah ada pertanyaan nih dari pemirsa Kata Hangat. Mohon untuk dijabarkan secara gamblang ya Pak Ustadz. Ketika kita meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka kita diwajibkan untuk menggantinya dengan puasa di luar bulan Ramadan maupun membayar fidyah. Bagaimana keadaan orang yang harus mengganti puasa di bulan Ramadan, dan bagaimana keadaan orang yang boleh mengganti puasa Ramadan dengan membayar fidyah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dalam fikih kita mengenal beberapa mazhab yang mayoritas dianut di negara kita adalah mazhab Syafi'iyah. Dalam kitab Fathul Qorib atau Matan Abi Syuja itu dijelaskan bahwa ketika ada orang meninggalkan puasa Ramadan, itu tetap harus ada pengganti, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka harus ada bilangan
di hari-hari yang lain untuk lituk milul iddah, agar bilangan 30 hari kalau memang puasa bulan Ramadan itu 30, sehingga nanti bisa sempurna. Nah, apa yang dipertanyakan tadi adalah bagaimana teknis dari mengkodoknya, puasanya itu diganti di bulan yang lain ataukah akan dibayarkan dengan fidyah. Nah, sebenarnya untuk membedakannya itu simpel. Fidyah itu dilaksanakan itu karena dua hal. Yang pertama karena ketidakmampuan untuk berpuasa karena beberapa alasan, mungkin karena faktor usia sudah sepuh sehingga tidak mungkin untuk puasa, sehingga kalau puasa malah nanti fisiknya jadi sakit, semakin lemah, semakin lemah. Atau karena ada penyakit yang sudah sangat dimungkinkan untuk sulit disembuhkan, sehingga ketika dia puasa akan semakin memperparah. Sementara secara medis itu tidak bisa diprediksi kira-kira kesembuhannya kapan. Nah, kemudian ada lagi wanita yang hamil atau menyusui, itu boleh nanti diganti dengan fidyah. Itu ketika dia tidak puasa dikarenakan ada faktor kekhawatiran kepada anak atau kepada janin. Nah, sehingga boleh untuk tidak berpuasa, tapi nanti harus membayar fidyah. Jadi di sini ada dua ketentuan. Yang satu karena memang faktor ketidakmampuan, berarti dia itu cukup membayar fidyah saja 1 mud atau kurang lebih 8 on, itu menurut Kamus Al-Munawir itu 8 1 on. mud 1 on. 8 on. on. Itu menurut Kamus Al-Munawir. Kemudian yang ada lagi yang dia mengkodok puasa di lain bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, tapi juga plus membayar fidyah, yaitu apabila dia tidak melaksanakan puasanya itu dikarenakan ada kekhawatiran terhadap janin yang dikandungnya, itu bagi ibu hamil, atau karena takut ketika dia menyusui nanti kok ASI-nya berkurang. Ya. Jadi intinya itu karena ada kekhawatiran kepada anak atau janin. Nah, adapun untuk alasan-alasan yang lain selain dari dua hal ini, maka nanti cukup untuk mengqadha. Lah, ada sebagian ulama, kalau saya tidak salah itu Abu Hanifah, itu mengatakan bahwa fidyah itu tidak ada. Tidak ada. Kecuali hanya bagi orang yang sudah lanjut dan tidak memungkinkan untuk bisa menjadi kuat untuk berpuasa, itu baru boleh untuk berfidyah. Sedangkan untuk ibu hamil atau ibu menyusui itu tetap mengganti tanpa membayar fidyah. Nah, tapi karena kita mayoritas adalah Syafi'iyah, nah, maka ketika hamil atau menyusui nanti dilihat alasannya itu karena ada faktor kekhawatiran kepada janin atau anak atau tidak. Berarti kalau mampu dan kuat walaupun menyusui tetap diganti dengan hari yang lain. Iya. Itu kalau alasannya itu tidak karena kekhawatiran terhadap anak atau janin. Tergantung jadi ibunya ya. Iya, itu nanti tergantung ibunya. Baik, terima kasih Ustadz, mantap Ya, banget. Jadi kita sama. gamblang dan paham. Ada pertanyaan kedua nih Ustadz. Iya. Tadi kan ada hadis-hadis nih dari Abu Hurairah berkata, yang artinya semua amal Bani Adam akan dilipat gandakan kebaikan 10 kali sampai 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa maka ia untukku dan aku akan memberikan pahalanya. Tolong dijabarkan maksudnya puasa itu untuk Allah itu apa, Ted? Oh iya. Ini satu kalimat yang kalau kita cerna itu terlihat rada sulit ya. Fa innahu li, puasa itu untuk saya. Wa ana ajibihi, dan saya yang akan membalasnya. Padahal kita tahu semua ibadah itu memang untuk Allah. Betul. Dan semua ibadah itu memang Allah yang pasti akan membalas. Oleh karena itu di sini terjadi beberapa versi pemahaman para ulama. Ada yang mengatakan maksudnya itu karena puasa itu satu ibadah yang istimewa.
ada satu titik keistimewaan ibadah puasa itu diletak pada keikhlasannya, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, kita tahu dari semenjak fajar shadiq sampai terbenam matahari, manusia diuji. Nah, tanpa ada yang mengawasi, tanpa ada yang melihat, tapi dia itu komitmen enggak dengan puasanya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Itu salah satu versinya itu karena nilai dari keikhlasan pada saat menjalankan puasa itu sangat ditonjolkan. Nah, ya, fa innahu li, itu untuk saya. Wa ana jibihi artinya apa? Karena melihat faktor yang sangat luar biasa ini, maka Allah menjanjikan pahala yang hanya Allah sendiri nanti yang tahu. Bagi ibadah yang lain, al-hasanah bi asyr ila sab'umi'ah, satu kebaikan akan bisa dibalas 10 kali lipat sampai 700. Tapi khusus untuk puasa ini tidak. Puasa ini terserah Allah nanti, akan 100.000 kali lipat, 1.000.000 kali lipat. Nanti tergantung bagaimana si hamba ini melaksanakan puasanya dan seberapa nilai keikhlasannya, dan seberapa nilai ketaatannya dan sebagainya. Oh, luar biasa. Itu kurang lebih begitu. Semoga nanti kita kita tergolong ikhlas ya. Amin. Sehingga amin. benar-benar dapat pahala yang sangat luar biasa. Ya. Tapi perlu diketahui Pak Adi, ikhlas itu satu kalimat yang memang mudah itu diucapkan. Tapi kalau kita laksanakan itu luar biasa sulit. Tapi ya semoga kita tergolong lah ya. Amin. Mencoba untuk memahami sebenarnya arti ikhlas di bulan puasa ini. Amin. Dan semoga dengan kehadiran Bapak, tausiah Bapak ini memantapkan kita pemirsa Ngeteh Anget untuk memperkuat iman Islam kita dan wawasan kita terkait dengan agama Islam yang sangat luar biasa, luas banget ini. Karena ilmu memang luar biasa, apalagi ilmu agama sampai ke akhirat. Alhamdulillah luar biasa kita diberi kesempatan bulan Ramadan untuk mengkaji wawasan ini di podcast Ngeteh Anget. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas kehadirannya di podcast Ngeteh Anget. Semoga memberkahi, membuat pemirsa paham banget terkait dengan bagaimana cara memperkuat iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih luar biasa kebersamaan hari ini. Semoga kebersamaan di podcast Ngeteh Anget ini membawa keberkahan yang luar biasa kepada kita semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa untuk nonton podcast Ngeteh Anget spesial Ramadan setiap hari jam 5 sore hanya di channel YouTube Ngeteh Anget Podcast. Dan jangan lupa untuk juga like, comment, share, dan subscribe Ngeteh Anget Podcast. Terima kasih. Ilal liqa, ma'assalamah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.